Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara penyusunan kisi-kisi soal. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Ursula Nika John dengan NIM 84202230007 semester 5 dari program studi pendidikan matematika Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah evaluasi hasil dan proses pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Lucia Bince Komanireng MPD. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, dalam pembuatan atau penyusunan kisi-kisi soal ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, teman-teman bisa lihat, yang pertama itu kita harus tahu dulu mengenai kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Lalu yang kedua, ada indikator atau tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada materi. Lalu yang keempat, ada level kognitif. Dan yang terakhir ada bentuk soal. Nah, teman-teman, untuk kompetensi dasar atau capaian pembelajaran ini merupakan kemampuan minimum yang harus dikuasai siswa pada suatu mata pelajaran setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua tadi ada indikator atau tujuan pembelajaran. Nah, ini merupakan perilaku kemampuan yang dapat diamati atau diukur setelah siswa mengikuti pembelajaran tersebut. Lalu ada materi. Nah, pada materi ini adalah isi atau bahan pembelajaran yang dipelajari siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Lalu di sini ada level kognitif. Nah, pada level kognitif ini adalah tingkatan kemampuan berpikir siswa yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan diukur melalui soal ataupun tugas. Nah, lalu pada level kognitif ini kita kenal dengan adanya taksonomi Bloom. Nah, ini ada tingkatan level kognitif ini mulai dari C1 sampai dengan C6. Nah, pada C1 ini yaitu mengingat, lalu C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, lalu C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Nah, setelah level kognitif, yang berikutnya adalah bentuk soal. Nah, pada bentuk soal ini, saat kita membuat soal, bisa saja bentuk soalnya berupa pilihan ganda maupun uraian ataupun kedua-duanya, pilihan ganda dan uraian. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kisi-kisi soal yang telah saya buat. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini saya mengambil mata pelajaran matematika kelas 8 dengan materi adalah geometri transformasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya untuk KD atau CP di sini saya mengambil salah satunya yaitu 3.8, di mana kompetensi dasarnya adalah menjelaskan konsep transformasi geometri, yaitu mulai dari translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Lalu indikator atau tujuan pembelajarannya adalah di mana menjelaskan pengertian transformasi geometri. Lalu untuk pada level kognitifnya, nah di sini semua kisi-kisi soal di sini saya gunakan materi yang sama yaitu geometri transformasi, namun indikatornya berbeda. Lalu untuk level kognitifnya di sini yang pertama adalah C1, di mana C1 di sini adalah mengingat. Lalu bentuk soal yang saya gunakan untuk kisi-kisi ini adalah semuanya berbentuk uraian. Nah, untuk salah satu contoh soal pada KD dan juga indikator ini adalah dimana di sini jelaskan pengertian geometri transformasi dan sebutkan jenis-jenisnya. Di sini siswa akan menjelaskan mengenai pengertian geometri dan juga menyebutkan jenis-jenis geometri transformasi tersebut. Nah, itu untuk KD yang pertama. Dengan KD yang sama, ada beberapa indikator dan juga contoh soal yang telah saya buat. Teman-teman bisa perhatikan, teman-teman bisa lihat.
Nah, selain itu ada KD 4.8, yaitu menyajikan hasil transformasi suatu bangun datar. Nah, di situ ada beberapa indikator dan juga level kognitifnya, dan juga ada contoh soal pada masing-masing indikator tersebut. Teman-teman bisa lihat pada penyusunan kisi-kisi soal juga kita harus memperhatikan analisis butir soal dengan tujuan agar kita bisa mengetahui tingkat kesulitan soal tersebut berada pada tingkat yang mana. Apakah soal tersebut termaksud dari tingkat rendah, sedang maupun tinggi. Nah, untuk kisi-kisi soal yang saya buat, teman-teman bisa lihat analisis butir soalnya seperti ini. Nah, untuk analisis butir soal pada kisi-kisi soal dengan materi geometri transformasi ini, nomor 1 dan 2 itu tingkatnya mudah, lalu 3-9 itu sedang, dan 10 itu tinggi. Nah, itu merupakan analisis butir soalnya. Teman-teman, selain kita mengetahui analisis butir soal, kita juga harus membuat rubrik penilaian. Nah, di mana teman-teman bisa lihat rubrik penilaiannya seperti ini, di mana langkah benar dan lengkap itu skornya adalah 4, lalu langkah benar tidak lengkap itu skornya 3, lalu konsep ada dan perhitungan salah itu skornya 2. Nah, hanya menyalin soal skornya 1 dan tidak menjawab skornya 0, sehingga total skor yang diperoleh adalah 10. Baik teman-teman, sekian video mengenai penyusunan kisi-kisi soal dari saya. Semoga bermanfaat.